Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti, nama yang kini mencuat saat Presiden Joko Widodo memasukkannya dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja Jokowi JK. Susi yang dipercaya memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan sontak membuat geger sebagian publik tanah air. Pasalnya wanita kelahiran Pangandaran 79 tahun silam ini tak pernah menamatkan sekolah menengah atasnya, alias hanya berijazah SMP. Namun hal itu tak membuatnya minder. Dan saya tahu lumayan banyak tentang dunia perikanan Indonesia. Tidak semuanya, tapi dengan pekerjaan yang selama ini saya kerjakan hampir 33 tahun, hidup puluhan tahun dengan nelayan di Pangandaran, saya tahu beberapa masalah dan kendala yang dihadapi mereka, dan juga berita-berita besar yang ada di Indonesia tentang perikanan atau rumor atau apa saya selalu ikutin. Saya pikir mungkin saya bisa do something. Dan Pak Jokowi saya lihat orangnya juga karakternya sedikit berbeda, sedikit tidak normatif, dan saya pikir dengan cara saya bisa diterima oleh beliau. Jadi orang nomor satu di bidang kelautan dan perikanan negeri ini, misi Susi memang ingin membuat para nelayan tersenyum, tidak hidup susah, seperti apa yang ia pernah alami di masa lampau. Visi akhirnya kan menyejahterakan nelayan Indonesia, baik yang pesisir maupun nelayan laut lepas, maupun nelayan pembudidayaan. Intinya itu, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di laut sendiri. Dan kalau lihat 70% wilayah kita laut, kenapa kita tidak mencoba untuk menggali natural resources ini? Dan kalau kita jaga dengan baik, hasil laut ini adalah hasil yang, atau budidaya, adalah hasil yang renewable. Jadi kalau kita jaga lingkungan, jaga kaidah-kaidah lingkungan, itu terus-menerus bisa menjadikan satu mata livelihood untuk orang Indonesia. Lepas dari keraguan publik akan latar belakang pendidikannya, Susi juga dipandang sebelah mata saat ia sempat menikmati sebatang rokok di lingkungan Istana Presiden. Bahkan hiasan tato yang ada di kakinya juga menjadi cibiran sebagian masyarakat terhadapnya. Itu wartawan nakal. Sekarang udah selesai acara semua, menteri semua. Saya kan udah dari siang, ada 5 jaman tidak merokok. Tapi kita merokok, saya udah bilang, you tidak boleh ambil ini, karena ini akan jadi contoh yang jelek. Ada ibu marah-marah, kenapa ibu Susi merokok depan televisi? Saya tidak merokok di depan televisi. Saya sudah ambil corner aside, just to relax, to digest a very big moment. Kan, you don't dream to be minister and you just inaugurate to be minister. So it's all finished. Saya pikir, aku juga ngomong sama wartawan, can I have just a minute to have my personal moment? So I go on the corner and take my cigarettes, but I don't want to advertise about smoking. Tak sampai di situ, kehidupan pribadi masa lalu sang menteri ini pun semakin dikejar di media sosial, termasuk isu poliandri. Ya, saya single parents. Yes, I'm married 2 times. So what? Did that bother that this, because I'm minister, I cannot have that, his career or what? Is that is that a choice to if I could have a choice, one, married is okay, then I don't have to marry again. But life is changing. Life is someone, their destiny is different than what you plan. So what? And as a single parent, I work, I could pay the kids' school, now my daughter di America, Daytona, the youngest one will go to US also next year. Proud, a single mom. Mengolah dan memasarkan hasil laut sudah menjadi santapan sehari-hari Susi. Di Pangandaran, Susi mengembangkan sayap bisnisnya. Mulai dari penjual ikan di tempat pelelangan,
hingga kini ia memiliki perusahaan perikanan berskala internasional. Bahkan sepak terjang Susi dalam memasarkan hasil laut membuat ia merambah ke bisnis penerbangan. Alasannya ia tidak mau mengecewakan pelanggan hanya karena mutu ikannya kurang baik karena lama di perjalanan. Kreativitas dan kerja kerasnya inilah yang bisa jadi membuat Joko Widodo kepincut untuk mengajaknya berperan aktif membangun masyarakat maritim tanah air.